dua, tiga. Saudara, pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Terang di Tengah Kegelapan. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen di dunia ini sangat disorot oleh orang-orang sekitar kita. Lebih-lebih orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Mereka selalu menuntut kita untuk tampil prima, tidak bercacat atau bercela sedikit pun juga. Oleh karena itu, saudara, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita harus selalu menjaga citra sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai terucap kata maupun sikap yang mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai mereka mengatakan, katanya orang Kristen, tapi kok hidupnya begitu sih? Ngakunya hamba Tuhan, tapi kok kata-katanya kasar sih? Ke gerejanya sih rajin, tapi tingkah lakunya menyebalkan. Khotbahnya sih bagus, tapi kok kehidupannya amburadul, tidak semanis kata yang diucapkan di mimbar. Kalau bicara tentang kasih, suaranya paling lantang. Tapi kalau diminta tolong, selalu ada aja alasannya. Pada pokoknya mereka selalu memperhatikan dengan amat sangat teliti. Sedikit saja kita berbuat hal yang keliru, maka mereka akan membesar-besarkan masalah itu. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita hidup sembrono atau serampangan. Jangan sampai karena kelalaian kita atau kecerobohan kita, mereka jadi tidak mau dibawa datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan sehingga mereka menjadi enggan untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi saksi di hadapan banyak orang. Kita bersaksi bukan dengan kata-kata yang panjang dan muluk-muluk. Kita bersaksi bukan dengan berkhotbah tentang Yesus, tetapi kita bersaksi dengan sikap dan cara hidup kita, supaya melalui perbuatan dan gaya hidup kita yang mencerminkan Kristus, maka mereka bisa dimenangkan untuk datang kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali nanti, Dia tidak akan bertanya berapa banyak depositomu yang disimpan di bank. Dia juga tidak akan bertanya berapa mobil mewah yang ada pada kita. Dia juga tidak akan menanyakan berapa tingkat rumah yang kita miliki. Tetapi yang akan ditanyakan adalah, sudah berapa jiwa yang kita menangkan dalam hidup ini? Mana buah-buah jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, terlebih para pelayan Tuhan, marilah kita tetap mempertahankan warna kita dengan hidup benar dan berkenan di mata Tuhan dan di hadapan manusia. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, namun sebaliknya kita menjadi batu loncatan atau pijakan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita untuk dibawa kepada Tuhan. Supaya bila mana Tuhan datang nanti, kita bisa mempersembahkan jiwa-jiwa yang berkenan di hadapan Dia. Dalam Matius pasal 5 ayat yang 16 di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jika air di dalam parit tidak mengalir, maka akan berbau busuk. Jika garam tidak asin, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jika pelita ditaruh di bawah tempat tidur, maka tidak akan menerangi keadaan orang-orang di sekitarnya. Kalau pohon tidak berbuah, maka tidak ada gunanya, dan pemiliknya akan menebang pohon itu. Jika talenta yang sudah dipercayakan tidak dikembangkan, maka Sang Tuhan akan mengambilnya dan memberikan kepada orang yang mengembangkan paling banyak. Saudaraku, marilah kita menjadi air yang mengalir bagi sesama. Kita menjadi garam yang memberi rasa asin. Kita menjadi terang yang menyinari sekeliling kita, dan menjadi pohon yang berbuah. Maka sukacita sejati pasti akan muncul. Tebarkanlah sukacita itu di tengah keluarga, di sekeliling kita, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kiranya jadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, yang boleh mengingatkan bagi setiap kami untuk kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini, bagi sekeliling kami ya Tuhan. Mampukan bagi setiap kami Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu, tapi dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, itu yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pagi hari ini. Haleluya, amin.